Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulub ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talibu bihal su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidzah yang kita muliakan, guru kita bersama Mukarram Ki Haji Dr. Andes dan Haji Mustafa, pengurus Masjid Jami Baitul Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas berbagai limpahan rahmat karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, terutama nikmat yang sangat besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari ke-6 malam ke-7 di bulan Ramadan, Allah perkenankan kita masih dapat beribadah di masjid ini, sehingga mudah-mudahan langkah niat kita semua dicatat oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Rasul, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Orang yang sholat tarawih ngikut imam dari awal hingga akhir, itu pahalanya Allah catat seperti kita ibadah semalam suntuk. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit yang kita kerjakan, tapi pahalanya besar di hadapan Allah. Makanya wajar mungkin orang kuat puasa, tapi kalau buat tarawih jarang yang kuat karena pahalanya besar. Kalau puasa kita tinggalkan, ada erat di hari yang lain kita bisa ganti. Tapi kalau sholat tarawih belum pernah dengar saya di masjid mana aja, sampai di Mekah sekalian itu nggak ada. Begitu bulan Syawal, yuk yang punya utang tarawih kita sholat tarawih yuk bayar. Nggak ada. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Makanya beruntung kita yang kumpul pada malam hari ini sampai malam ke-7 tidak bolong. Tidak bolong ya, kita kerjain sebab jaminan dari Allah. Nanti ketika Idul Fitri, dua yang kita dapat, keridhaan Allah dan ampunan Allah. Hajat kita dunia dan akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Tuh jaminannya. Maka pertahankan. Ujiannya tadi hujan ya, alasannya hujan orang sendiri. Malah kata Pak Arifin suka banjir, makanya jangan yang datang. Alhamdulillah kita beruntung ya, Allah pilih kita untuk tetap beribadah di masjid ini. Hadirin wal hadirat sekalian, kita pun beruntung pada malam hari ini masih menjadi tuan rumah yang baik. Sebab akhlak daripada tuan rumah, kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka akhlaknya adalah muliakan tamu. Tamu kita mana? Yaitu bulan suci Ramadan. Ini tamu kita setahun sekali datangnya. Dan ini bulan memang diperuntukkan bagi umatnya Rasulullah. Maka akhlak yang mulia buat kita sebagai tuan rumah, jamu itu tamu dengan baik. Kita mau kedatangan bupati di masjid, misalnya mau kedatangan bupati, pengurus pasti persiapannya 2 bulan yang lalu udah mesen tenda, ibu-ibu disuruh masak, catering, nanya-nanya bupati senangnya apaan, dicari sih. Ramadan sama tamu. Kapan kita gembiranya, kapan kita nyambutnya? Pada saat bulan Rajab kemarin. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Orang yang berbahagia, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Sahabat tanya, kapan gembiranya? Ketika Rajab datang. Sebab dalam keterangan, barang siapa yang membaca istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya di bulan Rajab, saat haramallahu jasadahu 'ala nar, jasadnya haram disentuh api neraka. Bukan pada saat masuk Ramadan. Saking girangnya kita datang kedatangan tamu Ramadan, akhlak kita jamu Ramadan. Yang pertama, taraweh. Ini taraweh makan pembuka. Ketika Ramadan datang, pertama yang kita kerjakan sholat taraweh, nungguin pengumuman. Nggak ada, kita puasa duluan baru taraweh. Nggak ada. Taraweh makanan pembuka. Kita jamu tamu kita dengan sholat taraweh. Biasa orang yang tidak pernah ngerjain rawatib ba'diyah isya, tiap tahun pasti ngerjain. Nggak mungkin dari sembahyang isya dituduh habis itu tarawih, pasti ngerjain ba'diyah isya. Kita jamu dengan makanan pembuka, yaitu sholat tarawih. Habis itu kita kerjain yang namanya puasa, makanan pokok. Lauknya apa? Al-Quran, rawatib, itu lauknya. Jadi kita komplitin itu jamuan buat menyambut Ramadan. Kalau ada orang yang enggak puasa, maka dia tidak menyediakan tamunya Ramadan dengan sebaik-baiknya, dapat dikatakan dia tidak punya akhlak sebagai orang muslim. Maka kita yang selaku punya akhlakul karimah, ketika Ramadan datang maka persiapkan jamuan yang baik. Sebab selesai Ramadan kita ada 2 keuntungan kalau kita mengerjakan menjamu Ramadan. Bahkan Nabi Allah Musa ini nabi yang paling boleh dianggap sekitar nabi-nabi yang lain, termasuk nabi yang paling top di zamannya. Rasulullah belum diciptakan, belum dilahirkan secara zahir. Nabi Allah Musa dalam tafsir Syekh Imam Fakhrul Razi, beliau menanya kepada Allah, Allahumma ja'alni li ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan aku umatnya Muhammad. Karena ada satu cerita, Nabi Musa pernah menanya kepada Allah, Ya Rabbi anzur ilaika. Ya Allah, aku kepingin melihat engkau. Bayangin, gak ada orang yang dialog sama Allah sebegitu sombongnya. Aku kepingin melihat engkau dengan bahasa. Kata Allah, ya Musa, ya Musa, fa'inna kalam tarani, kau tidak mungkin bisa melihat aku. Nabi Musa maksa. Baik kata Allah, kau bisa hanya melihat wahyu,
tidak bisa melihat zat. Baik, itu pun dipersiapkan Nabi Musa dengan kekuatan 100.000 kekuatan para wali matanya. Dilapisi dinding 70.000 antara Nabi Musa dengan wahyu Allah. Bayangkan. Ketika itu Nabi Allah Musa pingsan dan buta, tidak kuat. Dengan izin Allah Nabi Musa dibangkitkan dan dikembalikan penglihatan. Nabi Musa merasa bangga, bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah orang yang lebih hebat dari aku? Bayangin, emang Nabi Musa paling sombong. Makanya kalau ada umatnya Rasulullah sombong, pindah jadi Nabi Musa. Jangan sekarang. Adakah orang yang lebih hebat dari aku? Kata Allah, ada, kekasihku Muhammad. Belum aku ciptakan secara dohir. Nabi Musa berkata, apa hebatnya Muhammad? Kalau kau berjumpa dengan aku bukan zat, melainkan wahyu. Kekasihku Muhammad melihat aku langsung zat. Kalau kau melihat wahyu, bertemu dengan wahyu, harus dilapisi dengan 70.000 dinding. Tapi kekasihku Muhammad bertemu dengan zatku tanpa sehelai benang pun yang melapisi antara aku dengannya. Kalau kau bertemu dengan wahyu di tempat yang orang lain bisa ke situ, yaitu lembah tulisnya, sementara kekasihku Muhammad di tempat jangankan orang, malaikat Jibril tidak sanggup besar, yaitu Sidratul Muntaha. Kalau kau berjumpa dengan wahyu, terompahku tinggal di luar, tak boleh ikut. Sementara kekasihku Muhammad berjumpa dengan aku, jangankan terompahnya, hasilnya bisa ikut. Kayak Nabi Musa nggak puas, adakah yang lebih hebat dari aku selain kekasihku Muhammad? Ada. Bingung Nabi Musa. Siapa? Umatnya Muhammad, kita nih, kita. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan bisa menjaga puasanya, malamnya tarawih nggak bolong tarawihnya, kecuali ada uzur besar boleh, nggak boleh. Dan Idul Fitri dia keluar sholat sunat Idul Fitri, farhatan, ada 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun indah fitri, bahagia ketika datang berbuka, bahagia ketika datang Idul Fitri. Yang kedua farhatun indah bihi, bahagia nanti berjumpa dengan aku, roh Rasul, ya, roh Tuhan, seperti Muhammad berjumpa dengan aku. Bayangin, kita puasa siang, malam tarawih, apalagi diisi dengan pembacaan Al-Quran. Kita ikut Idul Fitri. Oh maaf Ibu, kalau lempengan ada halangan ketika Idul Fitri, jangan diam di dalam, keluar, duduk di depan. Sebab ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak kana Idul Fitri, apabila datang hari raya Idul Fitri, malaikat turun itu melihat. Kalau ada yang di luar, maka pada saat itu Allah dalam hadis qudsinya, ya malaikat, saksikanlah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, malamnya sholat tarawih, maka hari ini dia keluar, maka keridhoanku dan ampunanku adalah jaminan buat dia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mentang-mentang mentang-mentang halangan, jangan di dalam. Ketika sholat Idul Fitri, duduk di luar. Jadi malaikat lihat, ternyata kalau dalam malaikat gak lihat, gak mungkin malaikat ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, keluar dulu. Kita lagi halangan, bahkan ya orang yang
sakit dibopong di luar, dia lagi sakit dibawa keluar pokok. Itu pada saat hari raya Idul Fitri. Akhlak kita tanamkan pada saat bulan suci Ramadan. Ketika di Syawal nanti, akhlak kita baik terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap guru-guru kita menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Buah delima yang berkah, berkah buah delima, jeruk mulut dari tipar. Ini ceramah gak bakal lama karena perut udah lapar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.